Bab 2113. Kakak ada di sini. Kapten penjaga sudah terlambat untuk mundur, dan sosok itu telah mengejar. Mereka ingin memburu pasukan pengawal yang begitu istimewa ini, dan bahkan menggunakan putra mereka yang berbakat sebagai umpan. Bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri sekarang? Boom! Sekelompok bayangan tinju, kedap udara, membungkus ke kapten penjaga, dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Kapten. Beberapa orang akan bergegas, dan kapten penjaga menoleh dan menatap mereka. Pergi. Kalian pergi. Suaranya menderu, hampir meledak dengan kekuatan terkuatnya. Tetapi penatua di depannya jauh lebih kuat darinya. Dia tidak memiliki level yang sama sekali. Hari ini, dia pasti mati di sini. Kalian pergilah. Tapi dia masih tidak ingin anggotanya menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka pasti sudah siap. Jika beberapa orang datang, mereka tidak bisa mengubah akhir cerita. Sebaliknya, lebih banyak yang akan mati. Kapten penjaga sangat ingin membelalakan matanya, dan meraung. Ini perintah. Pergi. Jangan lupa misimu. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap sesepuh sekte angin hitam di seberangnya, dengan mencibir. Tanpa diduga, saya seorang penjaga, hari ini saya memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan tetua sekte angin hitam. Dia tersenyum dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya, bahkan meski itu bukan tangan yang dominan, dia tidak punya pilihan lain pada saat ini. Ayo majulah. Pedang panjang itu melintas di atas cahaya dingin, dan menebas ke arah tetua sekte angin hitam. Bang! Pisau besar itu ganas dan diayunkan dengan kekuatan. Tetua sekte angin hitam Guan Juan mencibir dan menghindar, dan tidak memperhatikan kapten penjaga. Dia mengangkat kepalanya dan melirik orang lain yang akan mundur, dan memerintahkan. Kejar mereka. Jangan biarkan siapapun pergi. Untuk yang ini, aku akan membunuhnya. Setelah berbicara, Guan Juan bergerak. Matanya sepertinya tidak melihat pedang kapten penjaga itu sama sekali. Jenis ketidakpedulian seperti itu juga merupakan senjata, menyerang kepercayaan diri kapten. Bang! Tinju Guan Juan mengenai pisau besar, dan pisau besar itu bergetar hebat. Kapten penjaga tidak bisa menahannya, dan pisau besar itu terbang langsung, menebas pohon di satu sisi, dan tertancap. Mulut terluka dan darah menetes. Keahlian kucing berkaki 3, seorang penjaga belaka, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Guan Juan meletakkan tangannya di belakangnya, dengan tenang menatap kapten penjaga seolah-olah melihat serangga. Oke, biarkan kamu mati. Itu hal yang paling mulia dalam hidupmu. Setelah selesai berbicara, dia maju seperti hantu, dan dalam sekejap mata, dia mencapai kapten penjaga dan mengangkat tinjunya yang panjang, seolah-olah tiba-tiba tinju itu membesar. Itu seolah gunung di mata kapten penjaga. Datang dengan tekanan berat. Kapten penjaga tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia masih tidak takut, dia tidak peduli lagi. Ayo! Teriaknya. Bang! Suara tinju, memukul dengan keras. Tapi pukulan ini tidak jatuh padanya. Kapten penjaga terkejut, dia mengira tubuhnya hancur dan dia tidak bisa merasakan sakit lagi. Tapi, dia tiba-tiba mendongak. Kakak Z. Suaranya tiba-tiba bergetar, dan matanya memerah, dia tidak bisa menahannya. Ini Grey Z. Sosok ini adalah Grey Z. Pada saat ini, di depan kapten penjaga, ada sebuah sosok, lebih seperti gunung yang dapat memblokir segalanya untuk mereka. Guan Juan hanyalah sebuah bukit di depan Grey Z, dan itu hanya bisa menjadi sebuah bukit kecil. Orang-orangku, apakah kamu berani membunuhnya? Suara yang familiar. Respon yang mendominasi. Bahkan pria berdarah besi seperti kapten penjaga tidak dapat menahannya pada saat ini, dan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Hanya karena kata-kata Grey Z. Boom!
Grey Z tiba-tiba bergerak dan meninju. Ekspresi Guan Juan tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli untuk berbicara, tetapi juga membanting tinjunya, dan kedua tinju itu saling bertabrakan. Jepret. Guan Juan mendengus dan mundur selusin langkah, wajahnya pucat. Bab 2114. Berdiri saja di sana dan lihat. Lengannya gemetar, dan rasa sakit yang tajam datang. Patah. Tulangnya langsung patah. Siapa kamu? Dia memandang Grey Z dengan waspada. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu di Sekte Gunung Hijau. Di antara generasi muda, ada sedikit kekuatan, dan mereka semua memiliki daftarnya. Di antara murid-murid aula depan, bahkan lebih tidak mungkin ada orang seperti itu yang bisa melawannya. Grey Z mengabaikannya dan berbalik untuk melihat kapten penjaga. Aku tidak bisa mati, kan? Kamu tidak bisa mati. Kapten penjaga berkata dengan penuh semangat. Aku tahu bahwa kakak pasti tidak akan pergi, kakak Z pasti akan kembali. Grey Z tersenyum, mengangguk. Itu wajar, mana mungkin aku akan membiarkanmu bertarung sendirian. Kepala penjaga memiliki mata merah, dan dia tertawa, oke. Aku serahkan pada saudara Z, aku akan membantu saudara-saudara yang lain. Banyak orang mengejar penjaga lain sekarang, dan dia sedikit khawatir. Tidak perlu, beberapa orang telah pergi membantu mereka. Grey Z berkata. Berdiri saja di sana dan lihat aku membunuhnya. Terlalu mendominasi. Guan Juan mendengarkan, tapi mencibir, membunuh dirinya. Sungguh arogan. Di dalam gerbang gunung ini, hanya sedikit orang yang berani mengatakan akan membunuh dirinya sendiri seperti membunuh seekor ayam. Wah, terlalu sombong, akan ada harga yang harus dibayar. Guan Juan berkata dengan marah. Grey Z masih mengabaikannya, tetapi saat memalingkan wajahnya, dan aura pembunuh yang dingin berangsur-angsur muncul. Aura di tubuhnya terus berubah dan meningkat. Grey Z mengambil langkah. Saat dia mengambil langkah pertama, wajah Guan Juan tenggelam. Pada langkah kedua, tanah tampak bergetar, dan wajah Guan Juan menjadi lebih redup. Pada langkah ketiga, Guan Juan tiba-tiba merasa bahwa detak jantungnya sepertinya tiba-tiba berubah ritme. Tanpa diduga, dengan langkah kaki, Grey Z melompat. Bagaimana ini mungkin? Saat dia kehilangan akal sehatnya, Grey Z bergerak, seolah-olah dia mengubah bentuknya, dan dia datang langsung di depan Guan Juan. Pikiranmu berkeliaran. Suara Grey Z meledak di telinganya. Lawan aku, kamu berani melamun. Ini meremehkanku. Begitu suara itu jatuh, tinju Grey Z tiba-tiba melesat, secepat listrik. Guan Juan bereaksi, tetapi begitu dia mengangkat tinjunya, tinju Grey Z tiba-tiba tenggelam dan mengenai perutnya. Wow! Mulut Guan Juan berlumuran darah, wajahnya langsung memerah. Kenapa? Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Dia jelas bereaksi memblokirnya. Tinju macam apa ini? Grey Z menggenggam bahu Guan Juan dengan satu tangan, dengan cepat menarik tangan yang lain, dan menghantamnya lagi. Tidak ada gerakan tambahan, hanya pukulan sederhana, pukulan paling primitif, tapi itu sangat kuat. Bang! Guan Juan hanya merasa beberapa tulang di dadanya patah dalam sekejap. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan daging otot murni. Guan Juan melambaikan tangannya untuk melakukan serangan balik dan mengguncang Grey Z. Tapi tangan yang menggenggam bahunya seperti tang. Begitu Grey Z menggunakan kekuatannya, tulang belikatnya retak dan patah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rasa sakit yang tiba-tiba seperti ini membuatnya hampir pingsan. Siapa kamu? Tubuh Guan Juan berkedut. Dia tidak terlalu muda. Setelah terkena dua pukulan Grey Z,
Tubuhnya rentan dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dia menyipitkan mata dan mengambil napas dalam-dalam, tetapi tubuhnya berkedut, dan dia benar-benar di luar kendali. Sekte Gunung Hijau. Sekte Gunung Hijau tidak memiliki orang sepertimu. Tidak sebelumnya. Grey Z tertawa. Tapi sekarang ada. Dia perlahan melepaskan tangannya, dan Guan Juan segera mundur beberapa langkah. Satu tangan patah, dan tulang bahu tangan yang lain terjepit dan retak. Tangannya tidak dapat digunakan. Lindungi tetua. Beberapa murid Sekte Angin Hitam segera bergegas, melindungi Guan Juan, dan menatap Grey Z dengan waspada. Tidak cukup. Grey Z menggelengkan kepalanya, panggil beberapa lagi.